Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibbul zaman. Bapak dan Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Komentar-komentar tentang jati diri ini rame. Kenapa? Karena ternyata ada yang baru tahu bahwa jati diri ini dikomunikasikan, dijadikan pedoman untuk pekerjaan. Mungkin seperti kemarin ada komentar ke Aki, ini petugas KB, hanya mungkin sudah masuknya 2000 berapa gitulah ya. Dia tidak tahu bahwa ada program orang tua hebat. Itu Ki dari mana? Dan ada juga Kang Tatang yang sudah malang melintang kemana. Saya baru dengar Ki. Ya mungkin karena Kang Tatang pergi pindah ke tempat-tempat lain. Tapi kan biasanya macam kedengaran kan istri saya masih tetap tuh di situ. Oke ya nggak apa-apa lah. Jadi ini banyak yang minta ke Aki. Sebetulnya jati diri itu adalah ciri-ciri ya karakter yang tertulis pada juklak dan juknis, pada kebijakan dan strategi daripada program itu, kejiwaannya, ajasnya, tujuannya. Aki ulangi seperti itu. Sedangkan adalah kearifan lokal itu adalah potensi dan peluang dan tantangan yang berkaitan dengan program itu. Itu aja cirinya. Contohnya begini ya sekarang. Aki akan cerita tentang BKB. BKB itu adalah jati dirinya orang tua bisa mengasuh anak. Pengasuhan anak melalui 7 aspek perkembangan. Nah, itu kan intinya. Gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, tingkah laku sosial. Apakah sekarang sudah berubah? Ya ikutilah begitu ya. Nah, tidak kita ceritakan bagaimana membeli pakaian di situ. Tidak kita ceritakan bagaimana cara memberi makanan di situ. Tapi itu saja. Nah, ukurannya adalah KKA. Alat ukurnya atau sarana untuk melakukan itu adalah KKA. Kartu kembang anak. Begitu. Kearifan lokalnya itu ada 2. Yaitu pertama adalah APE pengembangan. Jadi kalau di tempat jeruk Bali gitu, itu cocokannya dari cangkang jeruk begitu. Kalau di tempat yang banyak sampe bikin atau singkong, bikin adalah mainan dari daun singkong. Itu kearifan lokalnya. Yang kedua kearifan lokalnya itu adalah lagu-lagu daerah. Dulu waktu Aki belajar itu ya TOT tahun 1987 itu di TOT di pusat itu oleh para ahlinya berbeda. Nantinya itu kalau di Jawa Barat ya lagu-lagu Jawa Barat lah, terang-terang kolentrang, oray-orayan atau apa yang berkembang ke sini. Tapi soal lagu-lagu nasional itu nanti dia akan diteruskan pada Kober dan pada PAUD terus ke TK. Begitu. Itu ciri-ciri ya, doanya harus ada itu di BKB seperti itu. Nah, berikutnya sekarang kita bahas tentang BKR. BKR itu intinya adalah ya bagaimana menanggulangi masalah-masalah remaja dari keluarga-keluarga itu. Bahkan dulu punya pikiran, punya pikiran kalau yang tidak ada masalah gak usah masuk BKR gitu. Yang anaknya tidak punya masalah, tapi tidak begitu. Akhirnya yang punya masalah, tidak punya masalah antara 15 dan 30. Makanya kita jangan terlalu banyak. Kalau ada BKR atau PIK remaja yang sampai ratusan, itu kita pertanyakan.
ya ini BKR atau yang lain. Ya misalnya kalau Karang Taruna itu boleh saja seluruh remaja yang ada di desa masuk Karang Taruna. Kalau ke BKR itu tidak bisa begitu. Nah cirinya apa? Cirinya adalah orang tua berkomunikasi dengan anak. Yang kemarin itu di mana sudah 1421 dianggap sebagai teman. Yang Saidina Ali itu ya. Nah sekarang kearifan lokalnya. Nah kalau kearifan lokalnya itu bagaimana mengarahkan remaja di situ. Sesuai dengan karakter dan budaya setempat. Misalnya dia diajak latihan voli, sepak bola, futsal, yang positif lah ya. Terus calung, gonang dan lain sebagainya sesuai dengan band kalau perlu ya. Itu kearifan lokal yang berkaitan dengan remaja. Begitu. Nah tantangannya tentu saja narkoba lah, tawuran lah itu yang ditutup tapi perorangan sehingga si orang tua itu mengawasinya tidak untuk semua ya. Terus bagaimana pesan sebaya dan juga adalah narasumber yang berhasil mengurus anak remaja dan bagus begitu. Itu karakter di mana di BKR. Jadi BKB, BKR. BKL juga begitu. BKL itu kan kita ingin membuat lansia tangguh. Karakter atau jiwanya itu adalah keluarga bisa mengarahkan orang tua berkomunikasi antara cucu, anak, orang tua. Aki kan sering itu ceritakan ya, kalau kita makan bersama kemudian anak menanyakan berapa rakaat sholat subuh, jangan dijawab oleh ibunya. Itu karakter, diserahkan ke neneknya supaya ada penghargaan dari cucu kepada nenek. Itu karakternya seperti itu. Kemudian kita yang diinginkan adalah lansia tangguh. Kita membuat ciri-cirinya itu adalah spiritual, intelektual, ya, fisik, emosional, profesional, vokasional. Kemudian yang keenam itu adalah kelompok bermasyarakat dan yang ketujuh lingkungan. Kita tidak menyebut di situ ada sosial, tidak menyebut kesehatan karena itu orang lain. Jadi jangan sampai kita itu yang kesehatan malah kita kerjakan, yang kita yang tujuh ini tidak dikerjakan. Itu jati dirinya. Kemudian yang keempat, yang terakhir misalnya untuk malam ini maksudnya adalah tentang UPPKA. UPPKA itu kan tanggung renteng. UPPKA itu kebersamaan. Antara mana? Antara intinya mah meningkatkan status keluarga dari prasejahtera kepada keluarga sejahtera satu dan seterusnya. Itu dulunya kan hakikatnya begitu. Jadi kalau tidak ada aksentor anggotanya itu buat apa? Itunya apalagi sudah tua-tua semua membuat UPPKA itu bukan karakter, bukan jati diri. Ya, sekarang kan banyak yang tidak mengenal lagi ke situ, jadi sudah out. Ya begitu. Kemudian kearifan lokalnya yaitu produksi sesuai dengan yang ada di situ. Tantangannya tentu saja adalah modal dan lain sebagainya ya. Itu diantaranya keterampilan dan sebagainya. Sehingga kita menetapkan hanya 8 saja. 8 ya dulu, nggak tahu sekarang. Jati diri daripada UPPK itu adalah satu, orientasi pasar. Orientasi pasar dulu. Apa yang laku, apa yang tidak, apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak. Satu adalah orientasi pasar, dua pembentukan kelompok. Nah, setelah pembentukan orientasi pasar kita pembentukan kelompok. Setelah pembentukan kelompok, yang ketiganya adalah menentukan jenis usaha. Jangan dagang bala-bala lah di sini karena bala-bala sudah banyak. Nah, ada tapi ini adalah channel dawet gitu. Dagangnya setiap hari Minggu. Itu produksi yang bisa meningkatkan kesejahteraan, yang bisa dijangkau oleh pra-KS-nya dan lain sebagainya. Tapi di situ ada subsidi silang antara yang KS1, KS2, KS3 atau KS3 plus untuk membina pra-KS.
Sekarang kan kembali lagi tuh dari UPPKS ke UPPKA, kemudian juga sekarang ingat kemarin Pak Taufik ya pernah di ekonomi, Pak Taufik Direktorat Ekonomi, dia bilang harus ada aseturnya. Jadi kembali ya, jangan asal ada bengkel jadi UPPKA. Kecuali kalau itu adalah UPPKA remaja, itu spesifiknya ada lagi. Ya, jadi Aki ulangi, ciri daripada UPPK itu atau jati diri UPPK itu satu adalah orientasi pasar, pembentukan kelompok, menentukan jenis usaha, baru adalah yang keempat permodalan. Ya, yang kelima adalah produksi dan pengemasan, yang keenam itu adalah pemasaran kalau tidak salah pemasaran, yang ketujuh itu adalah kemitraan, pengelolaan keuangan, dan yang kedelapan adalah kemitraan. Itu saja dulu jadi jati diri ya dan kearifan lokal. Sekarang masalahnya adalah ganti pimpinan, ganti nama, ganti kebijakan. Itu yang agak berat dikerjakan sehingga programnya menjadi bertumpuk, padahal kita itu untuk merintis satu saja susah. Ya, tidak mudah karena kita kan mengkondisikan masyarakat, merubah sikap. Contoh, berapa puluh tahun kita kampanye 2 anak cukup. Baru ada dampaknya. Orang-orang di mana anak tuh 2, anak tuh 2. Tapi itu kan bukan barang mudah. Begitu diganti lagi 2 anak lebih baik. Terus dan lain sebagainya sampai sekarang 2 anak sehat. Sama-sama saja, tapi 2 anaknya jangan hilang. Itu jati diri ya. Nah, begitulah kira-kira yang ingin Aki sampaikan pada malam ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.